Shalom Bapak Ibu dimanapun Anda berada, selamat pagi pada pagi hari ini tanggal 11 Juli tahun 2021. Kembali kita bertemu di channel kita Berkat Bagi Semua Bangsa untuk mendengarkan renungan harian. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kejadian 2 ayatnya ke-8 sampai dengan 20. Judul perikop adalah Manusia dan Taman Eden. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden. Di sebelah timur, disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu, serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar, bedolah, dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua adalah Gihon, yakni mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga adalah Tigris, yang mengalir di sebelah timur Asyur. Dan sungai yang keempat ialah Efrat. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dan dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Di bawahnya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkata manusia itu, inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Dalam perikop ini kita membaca mengenai Tuhan yang memberikan tugas kepada Adam untuk memelihara alam. Dan juga Tuhan memberikan pendamping bagi Adam yaitu Hawa. Ada beberapa poin yang dapat kita petik dari pembacaan perikop ini. Pertama, Tuhan telah mempersiapkan hal yang baik bagi kita sebelum kita ada. Ayat 8-14. Yang kedua, bekerja bukanlah hukuman melainkan suatu berkat bagi manusia. Ayatnya ke-15. Yang ketiga, Tuhan tahu kebutuhan kita dan selalu menyediakan sebelum kita sendiri tahu bahwa kita membutuhkan itu. Ayat 21-24. Pokok renungan kita hari ini. Terkadang kita pada saat kita masuk ke dalam suatu masalah yang kita anggap susah, kita menganggap bahwa Tuhan tidak menyertai kita. Padahal kalau kita melihat lebih teliti lagi, kita melihat bahwa Tuhan sebenarnya telah mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik bagi kita. Kitalah yang tidak bisa melihat kebaikan Tuhan itu. Pokok renungan kedua, bekerja bukanlah suatu hukuman. Bekerja itu bukanlah beban. Tuhan sudah memberikan kita masing-masing talenta kita masing-masing. Bekerja itu adalah penyaluran dari talenta itu. Jangan kita menganggap bahwa itu suatu hukuman. Jangan kita menganggap bahwa itu suatu beban.
Kita lihat sendiri dalam masa pandemi ini, di mana kita tidak bisa bekerja seperti biasa. Bukankah rasa jenuh dan ketidakberdayaan yang meliputi kita? Buang jauh-jauh anggapan bahwa bekerja itu beban. Bekerja itu adalah berkat dari Tuhan bagi manusia. Pokok renungan kita yang ketiga. Pada saat kita memilih pasangan kita, kriteria kita pasti adalah dangkal, tergantung dari ketampanan atau kecantikan seseorang, atau kriteria lain yang sangat superficial. Tetapi kalau kita mencari pasangan berpegang dalam Tuhan, Tuhan akan memberikan pasangan bagi kita yang dapat melengkapi kita masing-masing. Hawa diciptakan Tuhan untuk melengkapi Adam. Kita baca di Kejadian 2 ayat 18. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengannya. Pasangan kita adalah kiriman Tuhan bagi kita untuk menolong kita, dan penolong itu adalah yang sepadan bagi kita. Kita dengan pasangan kita adalah sama rata. Sama-sama ditaruh di sini oleh Tuhan agar kita dapat bekerja sama untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan kita anggap remeh, anggap rendah pasangan kita. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati, tetap setia pada iman kita.